Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Aprila, BP 1910719002. Jadi di sini saya mau memaparkan hasil review saya yang berjudul Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai, pengarang Marah Rusli. Isu utama atau permasalahan itu ibunya meninggal saat Siti Nurbaya masih kanak-kanak, maka bisa dikatakan itulah titik awal penderitaan hidupnya. Sejak saat itu hingga dewasa dan mengerti cinta, ia hanya hidup bersama Baginda Sulaiman, ayah yang sangat disayanginya. Ayahnya adalah seorang pedagang yang terkemuka di Kota Padang. Sebagian modal usahanya merupakan uang pinjaman dari seorang rentenir bernama Datuk Maringgi. Pada mulanya usaha perdagangan Baginda Sulaiman mendapat kemajuan pesat. Hal itu tidak dikehendaki oleh rentenir seperti Datuk Maringgi. Maka, untuk melampiaskan keserakahannya, Datuk Maringgi menyuruh kaki tangannya membakar semua kios milik Baginda Sulaiman. Ia jatuh miskin tak sanggup membayar utang-utangnya pada Datuk Maringgi. Mendesak Baginda Sulaiman yang sudah tak berdaya agar melunasi semua utang-utangnya. Boleh hutang tersebut dianggap lunas asalkan Baginda Sulaiman mau menyerahkan Siti Nurbaya putrinya kepada Datuk Maringgi. Menghadapi kenyataan seperti itu, Baginda Sulaiman yang memang sudah tak sanggup lagi membayar hutang-hutangnya tidak menemukan pilihan lain selain ditawarkan oleh Datuk Maringgi. Saat Siti Nurbaya menangis menghadapi kenyataan bahwa dirinya yang cantik dan muda harus menikah dengan Datuk Maringgi yang sudah tua, bangka dan berkulit kasar seperti katak. Lebih sedih lagi ketika teringat Samsul Bahri, kekasihnya yang sedang sekolah di Stovia, Jakarta. Sungguh berat memang, namun demi keselamatan dan kebahagiaan ayahandanya, ia mau mengorbankan kehormatan dirinya dengan Datuk Maringgi. Samsul Bahri yang ada di Jakarta mengetahui peristiwa yang terjadi di desanya. Terlebih karena Siti Nurbaya mengirimkan surat dan menceritakan tentang nasib yang dialami keluarganya. Pada suatu hari ketika Samsul Bahri dalam libur kembali ke Padang, ia dapat bertemu empat mata dengan Siti Nurbaya yang telah resmi menjadi istri Datuk Maringgi. Pertemuan itu diketahui oleh Datuk Maringgi sehingga terjadi keributan. Teriakan Siti Nurbaya terdengar oleh ayahnya yang tengah terbaring karena sakit. Baginda Sulaiman berusaha bangkit tetapi akhirnya jatuh tersungkur dan menghembuskan nafas terakhir. Mendengar itu, ayah Samsul Bahri yaitu Sultan Mahmud Syah yang kebetulan menjadi penghulu Kota Padang malu atas perbuatan anaknya, sehingga Samsul Bahri kembali ke Jakarta dan berjanji untuk tidak kembali lagi kepada keluarganya di Padang. Datuk Maringgi juga tidak diam karena Siti Nurbaya diusirnya. Tak lama kemudian Siti Nurbaya meninggal dunia karena memakan lemang beracun yang sengaja diberikan oleh kaki tangan Datuk Maringgi. Kematian Siti Nurbaya itu terdengar oleh Samsul Bahri sehingga dia jadi putus asa dan mencoba melakukan bunuh diri, akan tetapi karena ia tak meninggal sejak saat itu, Samsul Bahri tidak meneruskan sekolahnya dan memasuki dinas militer. 10 tahun kemudian dikisahkan di Kota Padang sering terjadi hura-hara dan tindakan kejahatan. Akibat ulah Datuk Maringgi dan orang-orang Samsul Bahri yang telah berpangkat letnan dikirim untuk orang-orangnya Samsul Bahri yang telah berpangkat letnan melakukan pengamanan. Samsul Bahri yang mengubah namanya menjadi Letnan Mas segera menyerbu Kota Padang. Ketika bertemu dengan Datuk Maringgi dalam suatu keributan, tanpa berpikir panjang,
Tanpa berpikir panjang lagi, Samsul Bahri menembaknya Datuk Maringgi jatuh tersungkur. Namun sebelum tewas, ia sempat membacok kepala Samsul Bahri dengan parangnya. Samsul Bahri alias Letnan Mas segera dilarikan ke rumah sakit pada saat terakhir menjelang ajalnya. Ia meminta dipertemukan dengan ayahandanya, tetapi ajal lebih dulu merenggut sebelum Samsul Bahri sempat bertemu dengan orang tuanya. Jadi dalam buku Siti Nurbaya ini saya membaca apakah tujuan atau hikmah yang bisa diambil dalam buku Siti Nurbaya tersebut adalah nilai moral yang tersirat dalam cerita Siti Nurbaya adalah meskipun seseorang berbuat jahat pada kita, sebaiknya kita jangan membalas dengan kejahatan, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Perbuatan jahat semestinya dibalas dengan kebaikan, apalagi kebaikan itu kita lakukan demi orang tua maupun orang yang kita sayang. Kita seharusnya meniru perbuatan Siti Nurbaya tersebut karena ia berani mempertaruhkan masa depannya untuk menyelamatkan orang tuanya meskipun dirinya tidak bahagia bersama Datuk Maringgi. Dan yakinlah, bila kita berbuat baik maka akan ada orang yang melindungi kita, seperti halnya yang dialami Siti Nurbaya. Jadi kesimpulan dalam buku Siti Nurbaya ini, Siti Nurbaya adalah salah satu tokoh protagonis utama. Nurbaya merupakan tokoh yang dapat mengambil keputusan sendiri, sebagaimana terwujud ketika memutuskan untuk menikah dengan Datuk Maringgi. Ketika Maringgi mengancam ayahnya, kesediaan ayahnya kesedihan untuk mendorong Samsul dan pelariannya dari Maringgi setelah ayahnya meninggal. Dia cukup mandiri untuk pergi ke Batavia sendiri untuk mencari Samsul, dan tindakannya itu dianggap melanggar adat. Dan ini akhirnya membuat dia diracuni kecantikannya sehingga wujud fisik dari hatinya yang baik dan beradab. Lanjut ke Samsul Bahrinya tersebut adalah protagonis pria utama. Dia dinyatakan sebagai orang yang berkulit kuning langsat dengan mata sehitam tinta. Samsul Bahri awalnya adalah pemuda yang patuh, santun, baik dan penolong. Tetapi setelah berpisah dan kehilangan kekasih dan ibunya, ia menjadi orang yang mudah putus asa, pendendam, pembunuh dan berusaha bunuh diri. Dan lanjut kepada Datuk Maringgi. Kita sudah mengetahui bagaimana watak si Datuk Maringgi tersebut. Jadi Datuk Maringgi ini adalah antagonis utama. Dia seorang pedagang yang dibesarkan di keluarga yang miskin lalu menjadi kaya setelah ke dunia kriminal. Jadi bahwasanya dorongan utama Maringgi dalam cerita ialah rasa iri dan keserakahannya, sebab dia tidak dapat menerima bahwa ada yang lebih kaya daripada dia. Maringgi adalah tokoh yang digambarkan dengan hitam dan putih tetapi mampu menyebabkan konflik di sekitarnya. Jadi dalam cerita Siti Nurbaya tersebut memberikan sebuah pengalaman yang sangat penting terhadap kehidupan sosial, nilai kebudayaan, nilai agama, maupun nilai pendidikan. Sebagaimana telah kita ketahui tentang sikap yang telah dilakukan oleh para tokoh, ada sikap-sikap yang perlu kita contoh seperti Siti Nurbaya yang rela mengorbankan dirinya untuk membahagiakan ayahnya dan Samsul Bahri. Dan sikap yang tidak perlu dicontoh adalah Datuk Maringgi yang selalu meresahkan orang lain. Jadi pendapat saya dalam cerita Siti Nurbaya ini yang saya baca, pendapat saya dalam buku Siti Nurbaya yang saya baca adalah dalam buku tersebut banyak pembelajaran di dalamnya. Baik itu dalam bidang sosial, pemerintahan, kebudayaan, pendidikan dan agama, dan mengajarkan perjuangan nilai-nilai kemanusiaan.
Dalam buku tersebut banyak hikmah yang bisa kita contoh, mulai dari Siti Nurbaya yang baik hati mengorbankan dirinya dan demi kebebasan ayahnya yang dililit utang oleh Datuk Maringgi. Ini mengajarkan kita tentang patuh kepada orang tua, menghargai orang tua, dan mencintai mereka apapun itu. Pasti kita lakukan kan demi orang tua. Dan seperti Datuk Maringgi, tidak patut kita mengambil contoh perilaku tersebut karena perilaku yang sangat tidak manusiawi, karena kita sebagai manusia tidak boleh berbuat seenaknya kepada seseorang. Dan menurut saya buku ini banyak manfaat di dalamnya yang mengajarkan kita tentang kehidupan yang berliku-liku. Jadi sekianlah review yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.